Qiyamul Lail itu walaupun cuma 1 rakaat atau 1 ayat membaca Al-Quran itu sudah termasuk Qiyamul Lail. Allah wabarakatuh. Hamdan syukurillah, salatan wassalaman ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukrulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu lagi tentunya dengan narasumber yang alhamdulillah berkenan hadir. Beliau adalah Dr. Kiai Haji Rohiman MA, salah seorang pengurus dari Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Kota Administrasi Jakarta Utara. Ya. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam Apa kabar Kiai? Alhamdulillah. Tetap sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan insya Allah hari ini beliau akan berbicara banyak tentang fadilah Qiyamul Lail. Monggo Kiai. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qiyamul Lail ini terdiri dari 2 kata, qiyam sama lail. Artinya menegakkan malam kalau secara bahasa. Namun secara istilah melaksanakan kegiatan ibadah di tengah malam. Nah, Qiyamul Lail ini cenderung lebih umum dibandingkan dengan tahajud. Jadi Qiyamul Lail itu walaupun cuma 1 rakaat atau 1 ayat membaca Al-Quran itu sudah termasuk Qiyamul Lail. Jadi mengacu kepada ayat Al-Quran yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'asa rabbuka maqamam mahmuda. Ya, dari sebagian malam ya, maka lakukanlah tahajud, barangkali kamu akan diposisikan oleh Tuhan kamu ke makom atau ke status yang lebih mulia. Nah, saya membaca dalam satu tafsir Lataiful Isyarat, ya, dipahami pengertian daripada maqamam mahmuda di sini adalah al-mukhatabah fi hali syuhud, yaitu bercakap-cakap ketika dia menyaksikan perbuatan Allah. Berarti ketika orang telah melakukan tahajud malam atau Qiyamul Lail, yang akan diperoleh oleh dia adalah maqam mahmuda, yaitu tempat yang derajat, atau derajat yang paling terpuji. Pengertian derajat terpuji ini karena dia telah melakukan percakapan atau dia telah melakukan hubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, manfaatnya ini sangat luar biasa karena mengingat maqam mahmuda di sini pernah dilakukan oleh para ulama terdahulu, maka Rasulullah mengatakan alaikum bi qiyamil lail fa innahu da'bus salihina qablakum. Ya, hendaklah kalian itu selalu melakukan Qiyamul Lail, karena sesungguhnya Qiyamul Lail itu adalah perilaku orang-orang soleh sebelum kamu. Nah, pernah terjadi pada masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abdullah bin Umar, anaknya Sayyidina Umar. Kebiasaan Abdullah bin Umar ini kalau dia melakukan sebelum tidur, dia berwudu. Dia wudu, kemudian dia juga sholat sunnah dulu, kemudian dia berzikir dan membaca beberapa ayat Al-Quran sampai dia tidur. Nah, di dalam tidurnya itu dia bermimpi langsung dijumpakan oleh Allah Ta'ala malaikat. Nah, malaikat ini tidak berbicara lagi, langsung menarik tangannya Abdullah bin Umar. Ditarik, ternyata diperlihatkan Abdullah bin Umar ini kondisi neraka. Nah, saat itu Abdullah bin Umar
diperlihatkan teman-teman yang ada di neraka, diperkenalkan, si anu ini semuanya ada semua ya di dalam neraka itu. Cuma ada malaikat yang mengatakan kepada Abdullah bin Umar, "Hai Abdullah, ternyata kamu kalau kami tarik ke sini, ini berarti Anda adalah masih rawan terjerat api neraka. Kemungkinannya masih Kemungkinan masih Anda masuk neraka." Nah, dia pada saat itu terjaga dari tidurnya. Setelah ba'da subuh, dia mampir ke rumah saudaranya itu Hafsah binti Umar yang menjadi istri Nabi Muhammad SAW. Dia keluhkan, dia mengadu peristiwa semalam dia bermimpi. Ternyata Hafsah berbicara lagi dengan Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, seorang laki-laki yang terbaik adalah Abdullah bin Umar. Jika dia itu melakukan qiyamul lail. Nah, pada saat itu Hafsah menyampaikan, "Hai Abdullah, kamu ini masih rawan, bisa saja kamu masuk neraka." Ya. Rasulullah menjamin kamu itu akan terhindar dari jeratan api neraka apabila kamu itu selalu melakukan qiyamul lail, bangun malam. Nah, ini adalah salah satu manfaat ketika orang itu melakukan qiyamul lail. Ya, jadi qiyamul lail ini termasuk maqamah mahmuda, adalah satu perilaku. Ya, perilakunya itu. Ya. Jadi di bulan suci Ramadan, qiyamul lail ini merupakan saranah ibadah. Ya. Ya. Jadi qiyamul lail itu ada yang mengatakan sholat tarawih juga udah termasuk qiyamul lail. Ada juga yang mengatakan tidak. Ya, boleh saja melakukan sholat tasbih, boleh saja melakukan sholat taubat, boleh saja melakukan sholat yang lainnya. Nah, begitu. Bahkan saya pernah membaca dalam satu tulisan karya Pak Haji Muhammad Yunan Nasution, ya aktivis Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia. Ya, bukunya, tulisannya itu berjudul Nilai-Nilai Ibadah Ramadan. Beliau menempatkan posisi qiyamul lail itu adalah sebagai saranah ibadah bulan suci Ramadan. Manakala kita ini ingin sekali diampuni segala dosanya, kesalahannya, dan ada segala kebutuhan dan hajat yang akan disampaikan, maka sebaiknya bisa dilakukan pada saat qiyamul lail. Kiai, waktu mengenai qiyamul lail ini, waktu yang lebih afdol kita melaksanakan qiyamul lail ini kapan? Ya, di dalam kitab-kitab fikih itu ada istilah nisful lail. Nisful lail. Ada istilah sulusul lail. Nah, nisful lail itu jam 12 ke atas, sekitar jam 1. Nah, itu nisful lail. Nah, ada juga yang mengatakan sulusul lail, yaitu sepertiga malam, berarti jam 3 malam sampai subuh. Okay. Nah, itu waktunya. Nah, terus mulai jenis sholatnya, mungkin bisa saja kalau nisful lail itu sholat tasbih. Tahajud bagaimana, Kiai? Kalau tahajud itu biasa dilakukan sulusul lail biasanya. Sulusul lail. Biasanya gitu loh. Tapi juga ada yang mengatakan boleh pada jam 1 malam itu juga boleh. Tapi saya lebih cenderung mengikuti tradisi ulama-ulama terdahulu. Ya, kita menggunakan pada sulusul lail tahajud itu. Sepertiga malam yang Sepertiga, terakhir. Iya. Sampai datangnya subuh. Sampai datangnya subuh. Kemudian kalau selama ini kita melihat kan banyak sekali versi-versi dari qiyamul lail itu sendiri. Sebetulnya kalau menurut Kiai itu bilangan rokaat kita gitu yang harus kita kerjakan di dalam qiyamul lail ini seberapa banyak? Qiyamul lail itu kalau petunjuk pelaksanaannya menurut hadis Rasul yang sudah tercatat dalam hadis-hadis sahih itu, Rasulullah tidak menambah satu bilangan qiyamul lail pada salat malam,
hanya 11 rakaat. 11 rakaat. Berarti bisa dilakukan 8 rakaat untuk sholat tahajudnya, terus 3 rakaat untuk sholat witirnya. Sholat witir. Iya. Adakah baca-bacaan yang khusus yang kita lakukan pada saat qiyamul lail? Ya, sebenarnya sih tidak ada bacaan khusus. Itu barangkali sesuai dengan mampunya kita menghafal Al-Qur'annya gitu ya. Boleh surat-surat panjang, boleh juga surat-surat pendek. Yang berulang kita baca boleh? Misalnya boleh. Ayatul Kursi atau Al-Ikhlas. Boleh, nggak jadi masalah. Ya? Ya. Maka saya punya guru itu malah dianjurkan bangunlah malam walau rakaatan, meskipun cuma 1 rakaat. Cuma 1 rakaat. Iya. Jadi sholat apa ya 1 rakaat? Witir. Termasuk qiyamul lail itu. Jadi walaupun cuma 1 rakaat itu jangan sampai meninggalkan qiyamul lail. Nah itu saking murahnya Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan peluang dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah dititipin pertanyaan, Kiai. Jadi ada orang yang dia belum melaksanakan sholat Isya. Iya. Kemudian dia tertidur. Iya. Pada saat dia bangun malam sekitar jam 3, setengah 3, dia laksanakan sholat Isya. Kemudian dia lanjutkan sholat tahajud ataupun qiyamul lail. Ini gimana ya, Kiai? Ya, jadi pengertian fatahajjat bihi nafilatan lak itu menurut mufassir itu adalah setelah tidur. Setelah tidur. Tadi orang tadi kan belum melaksanakan sholat Isya, tapi kan udah tidur. Jadi qiyamul lail juga? Qiyamul lail juga termasuknya. Iya. Cuma karena dia ada yang terlupakan, yang wajibnya belum dilaksanakan, barangkali dia wajib dulu, baru sunahnya kan begitu. Kaitannya dengan Ramadan, Kiai, mengenai qiyamul lail ini buat kita para ibu-ibu ya, terutama ya. Kita banyak aktivitas yang kita lakukan pada saat menjelang sahur. Itu jadi lebih baik kita sholat tahajud dulu baru kita laksanakan aktivitas kita. Ya sebaiknya begitu. Sebaiknya semampu kita atau secukupnya waktu untuk kita, karena ibu-ibu ini kan repot. Ya, sangat repot dan sibuk ya kalau bulan Ramadan apalagi mau menjelang sahur ya. Betul. Itu semampu dia dan sepeluangnya dia, secukupnya dia untuk melakukan qiyamul lail. Mungkin nggak Kiai? Tadi dikatakan walau rakaatan, meskipun cuma 1 rakaat. Setelah melaksanakan aktivitas, setelah sahur dan lain sebagainya, ini masih ada sisa waktu nih, masih ada jeda waktu. Kita lanjutin lagi amalan ibadah qiyamul lail kita. Boleh boleh. Jadi qiyamul lail itu isinya bukan sholat saja, Bu Ustazah. Jadi qiyamul lail itu bisa mencakup baca Quran, itu qiyamul lail, zikir, membaca selawat. Nah itu termasuk adalah bagian daripada qiyamul lail. Cuma kan sedikit perbedaannya ya antara tahajud dan qiyamul lail. Kalau qiyamul lail ini lebih umum, tahajud ini khusus. Nah gitu saja. Cuma yang digunakan di dalam dasar qiyamul lail itu tadi ayat tadi ya wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Begitu. Alhamdulillah. Ya. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semakin jelas ya bahwa kita memiliki banyak kesempatan di bulan suci Ramadan untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah dengan menghidupkan malam melaksanakan qiyamul lail. Demikian, terima kasih Dr. Kiai Haji Rohiman dengan penjelasannya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.